sarapan? Belum. Kalian udah ya. Jadi ingat sebelum ke sekolah itu kalian silakan sarapan terlebih dahulu. Kalau terlambat sering bangun, jangan terlambat. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa sebelum belajar? Orangnya siapa? Doanya dalam hati aja ya. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Ayo Sebelum belajar kita berdoa pakai doa mulai. Berdoa selesai. ya, silakan kembali. Sudah mau buku semua? Ya. Jadi materi kita hari ini itu tentang sarana persembahyangan. Sebelum Ibu mulai menjelaskan apa itu sarana persembahyangan, pengertian sembahyang, kalian pernah nggak mendengar kata sembahyang? Kalian sering yang kata sembahyang? Kalian apa sih? Kemudian sarananya, kalau misalnya kalian ke pura atau misalnya sembahyang pernah film di sekolah, kalian membawa sarana nggak? Apa? Apa sarana yang dibawa? Lagi? Ya, jadi yang sudah disebutkan sama Juli sama Novi itu benar ya. Jadi sarana upacaranya itu kita kan kalau misalnya melakukan persembahyangan pasti akan membawa sarana persembahyangan. Yang pertama itu pasti ada bunga, kemudian dupa, kemudian apa lagi? Oleh sebagai api, kemudian ada biji. Ya, jadi itu yang sekarang kita pelajari apa sih fungsinya. Mengapa sih kita kalau misalnya melakukan persembahyangan itu pasti membawa sarana Nah, sebelum lanjut juga, kalian masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat di minggu sebelumnya? Masih ingat nggak? Ya, coba siapa yang masih ingat silakan angkat tangan jawab. Apa? Kesepakatan kelasnya yang pertama? Tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Terus apa lagi? Tidak boleh ikut di kelas. Kemudian pada saat menjawab pertanyaan harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, langsung nyelopor bu. Saya gini. Salah. Ya, jadi itu kesepakatannya yang harus kita lakukan setiap hari. Kesepakatan kelas itu berarti perjanjian kita sebelum memulai pembelajaran. Kalau misalnya ada yang melanggar, apa konsekuensinya? Kalau misalnya ada yang mengganggu teman atau misalnya ada yang ribut, apa konsekuensi yang akan kita berikan kepada teman-teman yang melanggarnya? Pak, penyanyi? Ya, yang konsekuensi itu sama seperti hukuman, tapi tidak hukuman yang terus di depan terus misalnya tidak ya, konsekuensinya itu lebih kepada misalnya menyanyi boleh, menyanyi atau mengkidung juga boleh. Kan gampang ya. Jadi kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama silakan diterapkan ya. Ingat, tidak hanya di pelajaran agama saja ya, tetapi di pelajaran-pelajaran yang lainnya juga kalian harus disiplin dan mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya. Setuju nggak sama kesepakatan tadi? Setuju? Kalau misalnya setuju, silakan nanti kalian terapkan pada saat
maupun pembelajaran yang lainnya ya. Kemudian kita lanjut, apa sih itu sarana persembahyangan? Nah, sekarang pengertiannya dulu. Pengertian sarana sembahyang. Sarana persembahyangan merupakan sebuah alat. Nah, jadi alat dalam melaksanakan persembahyangan. Biasanya sarana persembahyangan berasal dari alam semesta. Contohnya bunga. Dari alam kan? Ya, kemudian contoh yang lain canang sari. Canang sari apa dia ada di canang sari ini? Ya, busung dari mana? Lama busung bisa nggak buat busung? Nah, ya. Jadi biasanya sarana persembahyangan itu pasti terbuat dari alam semesta. Ya, misalnya meja jahitan, pasti ada busung. Kemudian ada juga yang memakai ental, ada yang memakai ibung. Kalau misalnya kalian lihat, sering melihat ini atau ibungnya meja jahitan. Ya, itu merupakan terbuat dari alam semesta. Ya. Nah, jadi ada dua bentuk sarana. Ya, sarana persembahyangan yang pertama itu yang terwujud. Sarana persembahyangan ada yang tak terwujud dan ada yang berwujud. Ya, yang tak terwujud itu misalnya keyakinan atau kepercayaan dan mantra atau puja. Sarana ini hanya dapat kita rasakan dan didengarkan melalui ucapan. Jadi ada dua bentuk buat sarana ya, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud itu contohnya mantra, doa. Itu adalah salah satu sarana juga. Tidak hanya bunga, tidak hanya wangen, tidak hanya bijil, banten dan sebagainya. Tetapi doa, mantra juga adalah sarana upacara atau sarana persembahyangan. Aku tanya dulu, adakah kalian yang belum hafal tulisan ini? Banyak yang belum hafal ya. Jadi, ya, bagi yang belum hafal, kalian sebagai umat beragama Hindu harus itu ya, harus hafal dengan tulisannya. Jangan dulu mempelajari mantra makan, mantra ini, mantra itu, karena ada banyak sekali mantra. Tapi yang pertama kalian harus kalian ingat, kalian hafalkan yaitu mantra tulisan. Kita di sekolah setiap pagi, setiap siang itu kan sudah melaksanakan tulisan ya. Jadi kalau misalnya kalian belum hafal, silakan dilihat kelasnya yang sudah hafal ya. Atau jangan pada saat tulisannya cara balapkan, itu salah ya. Ingat, sarana ini hanya dapat kita rasakan dan didengarkan melalui ucapan. Jadi setiap doa, setiap mantra-mantra yang kita ucapkan itu kita rasakan. Ya, apa? Meresap isi dari mantra itu apa, kemudian isi dari puji tulisannya itu seperti apa. Jadi dapat kita rasakan dengan wangi itu ya, harus dirasakan dengan hati dan terus ikhlas ya. Sudah mengerti dengan sarana yang tidak berwujud? Sudah. Kemudian yang kedua, sarana persembahyangan yang berwujud. Kalau yang berwujud itu berarti dapat kita lihat bentuknya ya. Contohnya ada canang sari, wangen, bunga, api atau dupa, kemudian air atau tinta dan bijak. Ya, jadi yang sekarang kita bahas itu adalah sarana persembahyangan yang berwujud. Kalau berwujud berarti bentuknya itu dapat kita lihat. Ya, biar ngambil saya bunganya, banten, bijil, gitu. Bisa nggak kita lihat? Bisa.
makanya itu disebut dengan sarana persembahyangan yang berwujud. Nah, jadi itu sarananya. Yang pertama ada bunga, dupa, apa ini? Air atau nah, kemudian beras atau biji. Pasti pada saat kita bersembahyang pasti menggunakan sarana bunga, kemudian dupa, sebelum sembahyang pasti diletai atau sebelum sembahyang juga ada titiknya. Kemudian setelah betir pasti ada biji. Ya, nanti itu akan Ibu jelaskan ya. Nah, jadi nanti ini akan Ibu jelaskan apa sih fungsinya, mengapa kok kita pada saat sembahyang memakai bunga, dupa, duta, dan meja. Ya. Simak dulu videonya ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, izinkanlah Ibu mengucapkan panjang umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa pada pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran agama Hindu, yaitu tentang materi sembahyang. Ya, anak-anak semua sudah pernah atau selalu mengamalkan yang namanya sembahyang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan sembahyang? Silakan anak-anak tetap simak video ini. Ya, pada materi kali ini yaitu materi sembahyang, Ibu akan membahas tentang pengertian sembahyang terlebih dahulu, kemudian tujuan sembahyang. Jadi bagaimana atau apa tujuan dari diadakannya sembahyang tersebut. Kemudian sikap dari sembahyang tersebut bagaimana. Kemudian apa yang digunakan pada saat sembahyang atau sarana apa yang digunakan pada saat sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Nah, jadi dari arti kata tersebut mengartikan bahwa sembahyang itu adalah menyembah atau memuja yang. Nah, dapat juga kita artikan sembahyang adalah suatu dan selalu dalam rasa tulus ikhlas, kemudian mempersembahkan sesuatu kepada Ida Sang Yang Dewasa juga harus dengan rasa tulus ikhlas. Maka dari itu sembahyang ini bermaksud untuk supaya kita memiliki yang namanya ketulus ikhlasan dalam diri. Ya, setiap hari anak-anak sudah melaksanakan yang namanya puja kesandia atau sembahyang 3 kali, baik itu pagi, siang, dan sore. Jadi persembahyangan selain rutin sehari-hari tersebut juga ada pada saat hari suci atau odalan seperti yang Ibu katakan tadi ya. Baik, untuk yang kedua, tujuan dari sembahyang tersebut. Yang pertama, memuja kebesaran Sang Yang Widi. Kita sebagai umatnya sudah kewajiban kita untuk selalu bersyukur akan kebesaran Ida Sang Yang Dewasa karena sudah menganugerahi kehidupan yang ada. Kemudian memohon ampunan atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah kita perbuat. Jadi pada saat sembahyang kita juga memohon ampun apabila kita sudah melaksanakan yang namanya kesalahan. Kemudian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita atas segala anugerahnya. Jadi kita harus selalu bersyukur karena sudah diberikan kehidupan, kemudian kita bisa makan,
minum, serta menjalani kehidupan ini dengan baik seperti itu. Selanjutnya memohon keselamatan dan perlindungannya. Jadi ketika misalnya kita akan melakukan yang namanya perjalanan, lebih dahulu kita memohon keselamatan dan perlindungannya ya. Nah, kemudian bagaimanakah sikap-sikap dari sembahyang? Jadi sikap pada saat sembahyang ketika Aku akan jelaskan sedikit tentang tujuan kita melakukan sembahyang. Pasti kita kok setiap hari itu harus bersembahyang. Apa tujuannya? Ya, seperti yang sudah diterangkan pada video tadi itu. Yang pertama, tujuan sembahyang itu adalah memuja kebesaran Sang Hyang Widi. Itu yang ada dalam doa kita. Tujuan kita melakukan persembahyangan ya. Kemudian yang kedua, memohon ampunan atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah kita perbuat, dan kita meminta maaf kepada yang dewasa kalau misalnya kita sudah melakukan sebuah kesalahan ya. Terus yang ketiga, menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih atas segala karunia yang sudah diberikan oleh yang dewasa. Berterima kasihnya itu atau mengucapkan rasa syukurnya itu contohnya bagaimana? Bersyukur kita sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kesempatan untuk bisa kalian sekolah seperti sekarang ini. Karena banyak di luar sana itu anak-anak yang itu sekolah ya karena tidak memiliki biaya atau dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada yang dewasa. Segala apapun yang sudah diberikan rezeki, diberikan kesehatan dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, mohon keselamatan dan perlindungannya. Jadi misalnya sebelum kalian bepergian jauh, pasti kalian atau misalnya orang tua kalian pasti sembahyang terlebih dahulu kan. Misalnya di penuhun karang atau di padang sana atau di kebulan yang ada di rumahnya, pasti mencapai tangan memohon keselamatan ya. Kemudian tujuan dari sembahyang tersebut, maka sikap-sikap dari sembahyang, dari sikap pada saat sembahyang itu yang namanya asana adalah sikap badan atau sikap sempurna. Di sini ada beberapa sikap asana yang digunakan pada saat kita melaksanakan sembahyang. Yang pertama adalah pada asana. Jadi pada asana ini bisa dilihat seperti gambaran sudah disediakan, sikapnya adalah sikap berdiri tegak ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah melaksanakan yang namanya puja krisannya terlebih dahulu sebelum belajar, itu menggunakan yang namanya sikap pada asana. Jadi ketika pemimpin memberikan aba-aba pada asana, berarti sikapnya berdiri. Kemudian ada namanya sikap sembahyang, yaitu padmo asana. Di padmo asana ini adalah sikap duduk bersila dengan kedua kaki bersila. Ya, dilihat pada gambar. Jadi kakinya disila. Nah ini sikap ini juga banyak digunakan pada saat bermeditasi atau beryoga. Selanjutnya ada sila asana, yaitu sikap duduk bersila yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi pada saat melaksanakan persembahyangan, para laki-laki menggunakan sikap yang namanya sila asana. Selanjutnya ada sikap bajra asana. Ya, sikap ini digunakan oleh kaum perempuan, yaitu sikap duduk bersimpul. Jadi pada saat sembahyang, apabila ada perempuan yang sedang bersimpul, itu namanya sikap bajra asana.
Kemudian yang terakhir ada sikap sawa asana. Jadi sikap ini digunakan pada saat orang tersebut sedang sakit dan tidak bisa atau tidak mampu untuk sikap ini asal. Jadi sikap-sikap sembahyang ya. Jadi kita melakukan persembahyangan itu tidak sembarangan. Jujur tadi atau segmen sila atau tipu dan sebagainya ya. Jadi sikap-sikap itu ada beberapa. Ya, ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu disebut dengan pada asana. Contoh, kalian pada saat sembahyang misalnya pagi ataupun siangnya kan, kalau misalnya pemimpin misalnya pagi asalnya semua berdiri ya. Jadi sikap berdiri itulah yang disebut dengan sikap pada asana. Coba kalian berdiri. Kita praktekkan bagaimana sikap pada asana. Bagaimana posisi tubuh. Jadi berdiri tegak, tangan begini berada di ulu hati, dengan hati yang dipertensi, bergerak lagi di sini. Ya, salah. Jadi di sini. Dan ini namanya sikap pada asana atau pada asana. Ya. Kemudian yang kedua, ini sila. Ya. Jadi bedakan sikap ini bersila juga bersila biasa. Ini khusus untuk para laki-laki. Ya. Kemudian ini boleh siapa saja, boleh perempuan, boleh laki. Tetapi kalau misalnya kita menulisannya, jarang ada orang yang memilih sikap seperti ini karena susah. Jadi kaki itu dibawa ke atas dilepas seperti ini. Kalau misalnya kalian beryoga, nanti kalian di kelas 3, 4, 5, 6 akan ada ekstra yoga. Jadi kalian pada saat melakukan yoga, mesinnya pasti seperti ini. Kakinya dilipat ke atas 2. Beda dengan sila biasa. Sila biasa itu salah satu kaki boleh ada di atas. Ya, itu adalah sikap bagi laki-laki. Ada merasa dari wali pada saat melakukan persembahyangan itu harus memiliki sikap sila asana atau sila asana atau bersila. Ya, udah ngerti? Terus lanjut sikap yang lainnya. Bajra atau bajra asana metimpo. Ini khusus bagi para perempuan. Kalau misalnya sembahyang metimpo, kalau metimpo berarti nanggo berarti itu. Apa mesila berarti bagi mandi atau laki. Iya. Ini sawa asana. Posisinya bagaimana ini? Tidur ya. Bolehkah kita melakukan posisi seperti ini? Posisi tidur? Boleh. Bolehnya pada saat kapan? Pada saat orang itu sakit, misalnya stroke atau tidak bisa bangun atau tidak bisa bergerak. Boleh melakukan tulisannya persembahyangan itu dengan posisi berbaring yang disebut dengan sawu asana. Kalau misalnya orang sakit, ini nggak jadi sembahyang itu sambil tiduran. Benar kalau misalnya orang tersebut sakit. Kalau misalnya sehat, tidak diajarkan untuk sikap sembahyangnya itu adalah sawu asana. Ya, kalau misalnya kita sehat, bagi yang perempuan itu bisa bertipu atau bajra asana. Kalau yang laki-laki itu bisa bersila atau pada asana bagi perempuan. Ya. Terus lanjut ya. Tidur yang disebut dengan sikap sakan pada saat persembahyangan. Yang pertama adalah bunga. Nah, adapun fungsi bunga ini adalah yaitu simbol Tuhan atau simbol siwa, kemudian simbol kesucian, kemudian sebagai sarana persembahan, kemudian sebagai lambang ketulus ikhlasan dan kesucian hati. Nah, yang dimaksud di sini yaitu sebagai sarana persembahan
menghiasi yang namanya canang ya. Selain digunakan untuk pada saat pancasembah yaitu sembah kedua, jadi bunga ini untuk menghiasi yang namanya wangian atau canang ya, dimana canang ini mempunyai unsur pokok sehingga bisa dapat dikatakan canang, yaitu porosan bahan dasarnya pinang, kapur, dan daun sirih. Itu ketiga bahan tersebut merupakan simbol dari Dewa Trimurti. Jadi canang yang tidak berisikan porosan itu belum melambangkan Trimurti karena tidak ada porosannya ya. Jadi fungsi bunga ini sangat banyak. Selain sebagai sarana persembahyangan pada saat kita melakukan pancasembah, yaitu pancasembah yang kedua itu menggunakan yang namanya bunga. Selanjutnya ada bunga yang tidak baik dipersembahkan. Menurut Agastya Pado dijelaskan bahwa bunga yang tidak baik dipersembahkan yaitu cirinya bunga yang berulat. Ketika bunga itu ada ulatnya tidak boleh dipersembahkan. Kemudian bunga yang berisi semut, bunga yang gugur tanpa dikuncang, jadi masih segar ya. Kemudian bunga yang layu atau lewat masa mekarnya. Kemudian bunga yang tumbuh di kuburan. Nah, ini adalah bunga yang tidak baik dipersembahkan menurut Agastya Padwa ya. Jadi yang sarana yang pertama itu adalah bunga. Ya, apa fungsi bunga? Yang pertama itu sebagai simbol Tuhan atau Dewa Siwa. Kemudian simbol yang kedua yaitu adalah simbol kesucian. Terus yang ketiga sebagai sarana persembahan. Kemudian yang keempat sebagai lambang ketulus ikhlasan dan kesucian hati. Jadi itu adalah simbol dari bunga. Mengapa kita memakai bunga pada saat melakukan persembahan? Ya. Kemudian ada bunga yang tidak boleh dipersembahkan. Tidak, bukan sembarangan bunga ya. Asal bunga berarti dadi, itu salah. Ya, jadi bunga apa saja yang tidak boleh dipakai untuk sembahyang? Yang pertama itu bunga yang ada ulatnya. Aman kalau nepuk bunga mesti ulat. Ulat apapun itu yang ulat cerdik, ulat gede, itu tidak boleh dipakai untuk sembahyang. Ya. Kemudian yang kedua, bunga yang berisi semut. Dan semut, bunga yang tidak semut. Jadi bunga yang berisi semutnya itu tidak boleh digunakan untuk sembahyang. Contoh banyak kan ada bunga-bunga bunga sandal, kadang ada semutnya. Itu bunga yang penting yang ada di sekolah, bunga saina, juga tidak boleh digunakan karena selalu bisa disemut. Ya. Kemudian bunga yang tumbuh di kuburan. Masih sih tadi bunga apapun yang ada di kuburan. Nah, itu bunga yang terlihat bagus, bunga yang bunga yang sering kita pakai. Itu kalau misalnya tumbuh di kuburan, itu tidak boleh digunakan. Ya, sehingga dianggap sembahyang. Ya, bunga apa saja tidak boleh dipakai untuk sembahyang? Yang pertama, bunga yang ada semutnya, bunga yang ada ulatnya, terus bunga yang tumbuh di kuburan. Ya, jadi terus bunga yang layu juga tidak boleh digunakan untuk sembahyang. Ya, amin misalnya layu atau misalnya ulung di beten itu tidak boleh digunakan untuk sembahyang. Jadi bunga yang boleh digunakan yaitu bunga yang
Ya, selain di ini berarti sebuah bunga itu boleh digunakan untuk sembahyang. Sing dulu di kuburan, sing lajeng semut, sing ale bulan, itu boleh digunakan. Ya, bunga yang masih segar. Terus lanjut. Ya, jadi selagi kita sudah tak baik dipersembahkan, yang lainnya adalah dupa atau api. Nah, dupa ini merupakan sarana persembahyaan kita, di mana api dupa ini sebagai lambang dewa Agni atau dewa api, yaitu sebagai saksi dalam persembahyangan. Selanjutnya, dupa berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan pikiran kita agar lebih baik, lebih khusyuk saat bersembahyang. Kemudian dupa juga berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemuja dengan yang dipuja. Ya. Selanjutnya, sarana berikutnya adalah wangen, saksi dalam Kemudian dupa juga berfungsi sebagai Jadi ini sarana yang kedua itu adalah dupa. Ya, apa simbol dupa? Yang pertama itu sebagai lambang dewa Agni. Dewa Agni itu siapa? Dewa api. Ya. Yang digunakan sebagai saksi dalam persembahyangan. Apa itu? Ya, kemudian yang nomor 2, dupa berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan pikiran kita agar lebih khusyuk saat bersembahyang. Contoh, nah sih ngadein dupa ini. Kalau misalnya kita bersembahyang dengan aroma dupa yang begitu wangi semerbak, kan kalau misalnya kita bersembahyang pasti kan naung kan, senang hati ini jadinya tenteram. Ya, kemudian yang ketiga, dupa berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemuja dengan yang dipuja. Itu simbol dari dupa. Mengapa kita sembahyang atau melakukan persembahyangan itu pasti menggunakan dupa. Ya. Kemudian sarana yang selanjutnya. penampakan wangian seperti ini. Anak-anak sudah melihat yang namanya wangian. Jadi unsur-unsur wangian ini banyak sekali. Yang pertama dibuatlah yang namanya pojok atau alasnya yang dibawa ini untuk memasukkan yang namanya ringgitan atau sampiannya. Nah, setelah pojok dibuat, dimasukkanlah yang namanya sampian atau ringgitan, kemudian base, dan barulah dihias dengan yang namanya bunga, yaitu bunga harum dan bunga yang segar, dan diisi kembang api. Kembang api ini adalah pandannya. Kalau anak-anak tidak tahu tentang disebut kembang api, anak-anak pernah mendengar yang namanya pandan. Nah, setelah pandan dimasukkanlah pisbolong atau uang kepeng, ya. Nah, wangian adalah rangkaian bunga dengan alas daun pisang yang digulung berbentuk kerucut, ya, kemudian diisikan ke ringgitan. Ringgitannya yaitu sampiannya yang dijelaskan tadi, kemudian polosan atau base yang sudah isi pamor, flower, dan uang, itu uang kepeng. Wangian melambangkan ketajaman pikiran serta perwujudan dari Sang Yang Budi atau Istadewata, dan melambangkan Omkara. Nah, untuk Omkara ini Jadi wangian itu adalah rangkaian bunga dengan alas daun pisang yang digulung. Jadi ini bentuknya. Ya, daun pisang atau boleh juga memakai janur atau busuk. Ya. Kemudian dengan alas daun pisang yang digulung berbentuk kerucut, berisi ringgitan. Dan ringgitannya itu ini.
wangi ini. Nur adalah air yang telah disucikan dengan suatu cara tertentu. Filter dipercikan di kepala, kemudian diminum dan dipakai untuk mencuci muka atau meraup muka ya, supaya badan ini atau pikiran kita bisa disucikan seperti itu. Dan kita ini memberi pengaruh terhadap pikiran dan hati kita supaya menjadi bersih dan suci, yaitu bebas dari segala kotoran, noda dan dosa. Jadi itu maksud dari lunas filter ini ya. Selanjutnya ada sarana bija atau wija. Bija ini terbuat dari beras yang disucikan atau dibersihkan kemudian direndam dengan air cendana bisa ataupun air tirta boleh. Kemudian bija adalah lambang Kumara yaitu putra atau bija Dewa Siwa. Bija adalah lambang benih kehidupan dari Sang Hyang Widi. Nah, maka dari itu pemakaian bija setelah mendapatkan tirta dan diharapkan kita sebagai umat memiliki benih-benih yang baik dalam kehidupan ini. Jadi itu maksudnya lambang benih kehidupan. Semoga pada saat setelah persembahyangan, setelah lunas filter, Jadi ini fungsi atau simbol bija ya. Bija itu terbuat dari beras yang dicuci. Kemudian bija itu lambang dari Dewa Kumara ya, atau putra dari Dewa Siwa. Bija ini merupakan lambang benih kehidupan. Nah, sekarang pemakaiannya. Kalian ibu lihat kalian pada saat memakai bija, pada saat memakai bija itu banyak ya, ada yang di kepala, ada yang di belakang telinga, kadang yang melihat, dan itu pun banyak. Cekap komplek, bibi bawa disirahi salah ya. Pemakaian bija itu hanya pada 3 tempat. Yang pertama di selagam alis di belakang, ya. Kemudian di leher, ya. Terakhir di telang. Jadi ketiganya di 3 tempat itu saja. Ya, ini simbol pikiran kita yang bersih, hati kita yang tulus, dan perkataan kita yang baik. Itu simbolnya. Kenapa kita memakai bija ini di tengah-tengah alis? Di apa namanya ini? Di kolongan ini, cekongnya ini, kemudian ditelan. Yang di sini fungsi